Di awal film ini, diperlihatkan seorang pemuda yang berprofesi sebagai pemburu siluman. Dia bernama Yan Chenxia. Pada saat Yan Chenxia sedang berusaha menangkap siluman cantik yang bernama Xiao Qian. Tiba-tiba dia tertarik dan jatuh cinta kepada Xiao Qian. Tapi perasaan mereka tak berlangsung lama. Setelah mengetahui Xiao Qian sedang memangsa manusia. Dan akhirnya Yan Chenxia memutuskan untuk melupakan Xiao Qian untuk selamanya. Di suatu tempat yang angker, terlihat Yan Chenxia dan 4 temannya sedang mencoba menangkap ratus siluman pohon. 3 temannya tewas akibat siluman tersebut terlalu kuat. Mereka tinggal berdua menghadapi siluman itu. Dengan memotong salah satu tangan temannya. Akhirnya siluman itu berhasil dikurung. Setelah itu, hari-hari Yan Chenxia selalu teringat tentang Xiao Qian. Dan suatu saat mereka akan bertemu kembali ketika ada pemuda gunung yang mempertemukan mereka berdua lagi. Scene berpindah. Terlihat seorang pemuda berjalan menyusuri hutan. Dia berhenti untuk mengambil air di sumur. Dan pada saat ingin meminum air itu, ada warga yang marah dan menuduhnya mencuri air. Pemuda tersebut bingung dan dibawa untuk menghadap kepala desa di kampung itu. Karena dikira pencuri, pemuda tersebut diberi hukuman pancung oleh Kades Botak. Tetapi hal itu tidak terjadi ketika Kades Botak melihat plakat nama pemuda itu. Dan ternyata dia adalah pejabat pemerintah yang bernama Ning Chai Chen. Dan akhirnya kepala desa memohon bantuan kepada Ning Chai Chen untuk menemukan sumber air. Karena di desanya sudah lama mengalami kekeringan, Ning Chai Chen menyanggupi permintaan Botak. Tapi dia meminta beberapa orang untuk membantunya ke gunung mencari sumber air. Warga kampung semua takut pergi ke gunung. Dan akhirnya para penjahat tawanan warga yang disuruh menemani Ning Chai Chen. Dan seorang patua bernama Ti yang tadi menolongnya juga ikut menemani Ning Chai Chen pergi ke gunung. Di tengah perjalanan Ti selalu memberi tanda di pohon-pohon. Tiba-tiba mereka berhenti di bawah pohon yang besar dan mulai menggali di tempat itu. Tapi Ning Chai Chen melihat lubang di pohon besar itu. Dia melihat seekor rubah kecil dan memberinya permen. Setelah itu angin datang sangat kencang, mereka semua lari menuju kuil anggrek untuk berlindung. Semua akhirnya masuk ke dalam kuil anggrek. Di mana kuil itu terdapat ratus siluman pohon yang terkurung. Mereka kegirangan melihat banyak air dan langsung meminumnya. Tak disangka-sangka ternyata di dalam kuil itu ada banyak wanita cantik dan seksi. Kelompok pembunuh itu mendekati para gadis seksi tersebut. Mereka semua mati konyol karena para gadis itu adalah siluman. Ning Chai Chen tidak sadar kelompok pembunuh itu sudah tidak ada. Tiba-tiba di sampingnya ada gadis cantik yang mencoba merayu dan membunuhnya. Ternyata dia adalah Xiao Qian, siluman di awal tadi. Xiao Qian takut melihat kalung yang dipakai Ning Chai Chen. Xiao Qian merayu Ning Chai Chen meminta kalung itu dan membuangnya ke dalam air. Dengan segera Ning Chai Chen langsung membuka pakaiannya. Xiao Qian mengira Ning Chai Chen akan menungganginya. Dia bersiap posisi. Ternyata Ning Chai Chen malah nyemplung ke air mengambil kalungnya. Di tempat lain, Tie sedang ketakutan melihat anggota penjahat itu dimangsa para siluman. Dan dari belakangnya ternyata sudah ada siluman yang juga mau memangsanya. Tapi datang Yan Chenxia menembaki siluman itu dengan panahnya. Balik lagi di tempat lain, Xiao Qian kaget melihat Ning Chai Chen tiba-tiba muncul dari air. Xiao Qian meminta maaf karena sudah membuang kalungnya itu ke dalam air. Tiba-tiba mereka berdua melihat Yan Chenxia membunuh siluman. Dan dengan segera Ning Chai Chen mengajak lari Xiao Qian, karena mengira Yan Chenxia adalah pembunuh. Yan Chenxia kaget melihat Xiao Qian yang lari bersama pemuda itu. Dia sekilas teringat masa lalunya bersama Xiao Qian. Lalu dia pergi mengejar Xiao Qian dan Ning Chai Chen. Namun dia tak menemukannya karena mereka berdua sudah bersembunyi. Saat Yan Chenxia pergi, Ning Chai Chen dan Xiao Qian malah bermesraan berdua di tempat itu.
Yan Chenxia ternyata sudah ada di tempat lain dan membunuh siluman-siluman yang tersisa dan akan selalu memburunya. 为什么你总是跟我过去？ 我呸！去死吧你！ 等我出来你就…… 你能出得来再说。老妖怪！ Untuk meledakkan sumber air di dalam kuil itu. Ternyata ada Xiao Qian yang mengagetkannya di belakang. Dari arah lain mereka berdua mendengar dua siluman wanita yang menuju ke arahnya. Xiao Qian menyuruh Ning Caichen untuk pura-pura mati. Tapi hal itu ketahuan, karena Ning Caichen bersin dengan keras, sehingga dua siluman itu mendengarnya. Ning Caichen panik karena dua siluman tersebut menghampirinya. Dia segera lari, tak sengaja kakinya tersangkut ranjau rakitannya tadi. Sehingga membuat ranjau itu meledak melukai Xiao Qian dan kedua siluman itu. Di luar kuil Yan Chenxia yang mendengar suara ledakan langsung masuk ke dalam. Dia marah ketika melihat Ning Caichen berada di dalam kuil itu. Yan Chenxia langsung mengikat Ning Caichen di atas kuda. Kemudian Yan Chenxia membawa pergi Xiao Qian kekasihnya masa lalu itu dan mengobatinya sampai sembuh. Bukannya berterima kasih, Xiao Qian malah mengikat Yan Chenxia di atas pohon. Xiao Qian akhirnya pergi bersama Ning Caichen meninggalkan Yan Chenxia sendiri. Di tengah jalan Xiao Qian mendengar suara ratu siluman pohon yang meminta nyawa Ning Caichen. Akhirnya Xiao Qian memutuskan untuk meninggalkan Ning Caichen demi keselamatan nyawanya. Ning Caichen akhirnya kembali kampung penduduk yang tadi. Dia disambut dengan baik karena di kampung itu sudah ada sumber air berkat dirinya. Penduduk kampung menyambutnya dengan mengadakan pesta makanan. Sementara itu di kuil anggrek, Xiao Qian sedang diberi hukuman oleh Ratu Siluman Pohon, karena dia telah membiarkan Ning Caichen pergi begitu saja. Ratu Siluman marah dan menyihir Xiao Qian. Kembali lagi pada Ning Caichen. Dia teringat akan keadaan Xiao Qian. Segera dia pergi dari kampung itu menuju ke gunung untuk mencari Xiao Qian. Tapi di tengah jalan dia kembali melihat Yan Chenxia yang masih terikat di atas pohon. Dengan bujuk rayu Yan Chenxia memohon Ning Caichen untuk menurunkannya. Dengan imbalan akan memberitahu di mana Xiao Qian. Setelah Ning Caichen melepaskan ikatan itu, Yan Chenxia malah menyuruh Ning Caichen untuk pulang saja. Karena hal itu sangat membahayakan nyawanya. Tapi hal itu ditolak Ning Caichen dan dia meneruskan untuk mencari Xiao Qian tanpa takut. Setelah sampai di kuil anggrek, Ning Caichen melihat Xiao Qian dalam keadaan tergeletak di lantai. Ternyata, Xiao Qian sudah terkena sihir Ratu Siluman Pohon. Dengan segera, Ning Caichen langsung membawa pergi Xiao Qian ke tempat yang aman. Di tengah perjalanan ternyata tubuh Xiao Qian semakin dingin, akibat sihir siluman pohon. Ning Caichen panik dan berlari, agar cepat sampai ke perkampungan penduduk. Setelah sampai di rumah kosong, mereka beristirahat untuk sementara di situ. Tubuh Xiao Qian semakin menjadi dingin. Xiao Qian memeluk tubuh Ning Caichen, untuk menghangatkan tubuhnya. Tapi Xiao Qian kemudian malah mencium bibir Ning Caichen, sehingga membuat mereka berdua tak terlihat entah melakukan apa. Di balik lubang itu, diperlihatkan Yan Chenxia, dia juga terkurung di dunia sihir siluman pohon. Dia dengan tersenyum dan santai memecahkan sihir tersebut, dan akhirnya bisa bebas juga. Pada saat hari sudah pagi, Ning Caichen pergi keluar, dia mencari sarapan untuk Xiao Qian. Sementara itu Xiao Qian yang berada di rumah sendiri. Dia didatangi siluman pohon dan membujuknya untuk membunuh Ning Caichen. Di luar terlihat Yan Chenxia yang sedang melihat Ning Caichen membawa makanan. Dia langsung menghampirinya, dan menanyakan keberadaan Xiao Qian. Ning Caichen sempat bungkam. Dan akhirnya dia dihajar Yan Chenxia sampai pingsan. Saat Yan Chenxia membawa pergi Xiao Qian, untuk diantar ke kuil anggrek. Tiba-tiba datang Xia Si Funglei, teman seperjuangan Yan Chenxia. Dia menyerang Yan Chenxia dan mengambil paksa Xiao Qian. Walaupun dengan satu tangannya, Xia Si Funglei berhasil mengalahkan Yan Chenxia.
Xia Si Feng Lei membawa Yan Chenxia dan Xiao Qian di sebuah rumah. Xia Si Feng Lei menyiksa Xiao Qian di hadapan Yan Chenxia, yang merupakan kekasih masa lalunya. Sehingga membuat Yan Chenxia teringat kenangan bersama Xiao Qian. Setelah itu, Xia Si Feng Lei pergi ke kuil anggrek sendirian untuk membunuh siluman pohon. Setibanya di kuil anggrek, Xia Si Feng Lei menghabisi satu persatu siluman di situ. Tapi dia kewalahan ketika siluman pohon muncul dan menyerangnya. Siluman pohon yang sudah terbebas dari kurungannya, dia dengan leluasa menghajar Xia Si Feng Lei. Pada saat siluman itu akan membunuh Xia Si Feng Lei, datanglah Yan Chenxia dengan membawa air kencingnya yang digunakan sebagai senjata. Mereka berdua akhirnya bersatu menghadapi siluman pohon itu. Tapi tetap saja mereka kewalahan karena ilmu siluman pohon sangat tinggi. Siluman itu menghampiri dan menyedot tubuh Xiao Qian. Dengan segera Yan Chenxia menyuruh Ning Caichen untuk mengambil jasad Xiao Qian yang berada di bawah pohon. Akhirnya Yan Chenxia dan Xia Si Feng Lei berhasil membuat tubuh Xiao Qian keluar dari siluman itu. Tapi ternyata siluman itu berganti menyedot tubuh Yan Chenxia. Dan pada akhirnya Yan Chenxia mengambil pusaka di kepala Xiao Qian, dia menusuk dirinya bersama siluman pohon. Yang membuat mereka mati bersama. Xiao Qian yang baru tersadar bahwa ternyata Yan Chenxia adalah kekasihnya, dia menangis di samping mayat Yan Chenxia. Ning Caichen sempat mengajak untuk mengeluarkannya dari kuil itu, karena kuil itu akan lenyap. Tapi Xiao Qian menolak dan ingin lenyap bersama Yan Chenxia di dalam kuil tersebut. Yang akhirnya Ning Caichen, Xia Si Feng Lei dan adiknya yang berhasil selamat. Dan cerita pun berakhir sampai di sini.